Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Iksanuddin dari Prodi S1 Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi artinya itu sendiri merupakan kelompok proses pengelompokan data berdasarkan kelas dan banyak data per kelas yang memiliki tujuan untuk membuat data menjadi lebih ringkas tanpa menghilangkan informasi data tersebut. Lalu, langkah-langkah untuk menentukan nilai tertinggi dan terendahnya, yaitu satu, tentukan range dulu, lalu tentukan jumlah kelas, lalu tentukan lebar kelas atau interval. Nah, interval ini merupakan kelas yang digunakan untuk mendefinisikan data dan untuk memastikan seluruh data telah ikut serta setiap unit data yang hanya diinputkan satu kali. Interval kelas ini dapat kita cari dengan persamaan berikut, yaitu memakai Stokes Rule dan Friedman-Diakonis. Nah, untuk Stokes Rule atau persamaan Stokes memiliki rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, atau C sama dengan R per K, yang memiliki keterangan N itu jumlah data, K itu lebar interval, R itu range, dan K itu jumlah kelas. Lalu untuk Friedman-Diakonis, persamaan yang di sini memiliki rumus K sama dengan dalam kurung IK, IQR, kurung tutup N, min pangkat 1/3. Keterangannya, N itu jumlah data, K itu jumlah kelas, IQR itu interquartile rank. Nah, untuk mencari IQR itu, Q3 dikurangi Q1. Nah, lalu untuk contoh distribusi Stokes Law. Di sini ada tabel-tabelnya yang jika kita lihat ada nilai terendah yaitu 37 dan nilai tertingginya itu 56. Untuk range adalah untuk range itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah yaitu 56 dikurangi 37 19. Nah, lalu untuk jumlah data atau N adalah 40 dan untuk jumlah kelas adalah 1 ditambah 3,3 log N, yang dimana 1 tambah 3,3 log tadi jumlah datanya 40 kita masukkan sama dengan 6, dan untuk lebar kelas atau interval sama dengan R dibagi K atau range dibagi jumlah kelas, yang hasilnya adalah 3. Nah, lalu ini untuk interval tabel yang tadi dari 37 sampai 39 ada 1, 40 sampai 42 frekuensinya 2, dari 43 sampai 45 frekuensinya ada 10, dan seterusnya. Nah, lalu interval juga merupakan kelas yang digunakan untuk mendefinisikan data dan untuk memastikan seluruh data telah ikut serta setiap data dan setiap data hanya dapat diinputkan satu kali. Nah, frekuensi ini juga merupakan jumlah data untuk tiap interval. Frekuensi perlu dihitung untuk memastikan semua data telah masuk. Nah, batas kelas merupakan batas ukuran dari setiap kelas. Batas kelas terdiri dari dua, yaitu batas bawah dan batas atas. Nah, ada pada contoh yang ini yang interval 37 sampai 35 ini merupakan pada kelas ini batas bawahnya itu 36,5 dan batasnya itu 39,5. Untuk batas bawah itu dikurangi 0,5 dan untuk batas atas itu ditambah 0,5. Sehingga batas kelas pada kelas yang interval ini adalah 36,5 sampai 39,5.
Nah, lebar kelas juga merupakan selisih antara batas atas dan batas bawah kelas, interval kelas. Nah, lalu nilai tengah merupakan nilai untuk setiap interval. Nilai ini dapat dicari dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi dua. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan tentang distribusi frekuensi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.